Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi belajar bahasa Indonesia tentang teks pidato persuasif. Baiklah, sebelum kita beranjak lebih jauh, ada satu motivasi dari saya untuk anak semua. Saya ambil dari pendapatnya Imam Syafi'i. Bila kau tahan belajar, maka harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Anak melakukan kebaikan, ada efek lelah, ada efek bosan, dan itu harus kita tentang. Karena apa? Lelahmu dalam belajar hari ini akan menjadi penderitaanmu kelak di kemudian hari. Maka pesan Bu Nani, ayo tetap semangat belajar di tengah keterbatasan. Baik anak-anak, kita akan pelajari tentang teks pidato persuasif. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sesuatu. Hal yang disampaikan bisa berupa pendapat, gagasan, atau informasi. Jenis-jenis pidato dipilahkan menjadi 4. Yang pertama adalah pidato atau serta-merta tanpa teks atau naskah. Yang kedua adalah pidato manuskrip atau menulis naskah terlebih dahulu sebelum berpidato. Yang ketiga adalah pidato memoriter atau hafalan. Jadi ada naskah yang ditulis untuk kemudian dihafal. Dan yang keempat adalah pidato ekstemporan atau ekstemporeri. Ini biasanya pemidato menulis catatan-catatan kecil tentang kerangka pidato. Jadi tidak perlu ada teks utuh. Pidato persuasif itu apa? Persuasif itu artinya mempengaruhi. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan, bujukan, atau satu pengaruh kepada orang lain untuk berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan agar orang lain atau audiens, pendengar, dapat berubah dan mengikuti pesan yang diinginkan oleh orator atau pemidato. Untuk struktur teks pidato, yang pertama adalah pembukaan, kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Struktur yang pertama adalah pembukaan, bagian-bagiannya adalah salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Untuk salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu serta latar belakang pendengar atau audiens yang hadir. Kita bisa menggunakan salam pembuka dengan mengucapkan Assalamualaikum atau Selamat pagi. Untuk ucapan sapaan atau sapaan hormat, ini bentuk penghormatan orator atau pemidato kepada hadirin. Ucapan penghormatan atau sapaan hormat ini dimulai dari orang yang jabatannya lebih tinggi, terus begitu seterusnya sampai orang yang secara jabatan biasa. Ucapan rasa syukur ini berisi tentang rasa syukur pemidato terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sehingga bisa diberikan kesempatan untuk berpidato. Struktur teks yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato bisa berupa pendapat, gagasan, alasan yang didukung data, dan pesannya bisa berupa atau ajakan. Penutup pidato ini isinya adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah harapan agar gagasan yang disampaikan bisa bermanfaat bagi audiens atau pendengar. Kedua adalah permohonan maaf untuk khilaf kepada audiens, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Anak-anak, biasanya kalau kita mau berpidato, kita akan mencari contoh pemidato yang ulung, yang bagus menurut kita, terus kita mencoba meniru apa yang kita pelajari. Ketika kita
mau berpidato, maka hal yang bisa kita lakukan persiapannya ada beberapa hal. Yang pertama, bisa kita menyimak terlebih dahulu isi pidato dengan saksama, dengan memusatkan perhatian. Pidato ini berisi tentang apa. Yang kedua, menentukan topik pidato. Ketika kita mendengarkan pidato, kita bisa tahu ini topik yang tengah dipidatokan adalah apa. Pidato biasanya berkaitan dengan hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Untuk kemudian kita mencatat bagian penting dari pidato yang kita dengar. Mengapa kita mencatat bagian yang penting? Karena bagian yang penting itu nanti ada kaitannya dengan kesimpulan yang akan kita kemukakan ketika kita berpidato. Menyimpulkan gagasan atau pandangan, hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyimpulkan gagasan dari pemidato yang kita dengar adalah memuat seluruh bagian penting dalam pidato, tidak menyimpang dari isi pidato, menyimpulkan sesuai dengan isi pidato. Yang tidak kalah penting, kita perhatikan kaidah kebahasaan dalam pidato. Bahasa yang digunakan dalam berpidato adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar, ragam kaidah bahasa bersifat runtut dan teratur, sehingga pendengar akan mengetahui maksud pesan yang disampaikan oleh orator atau pemidato. Baik anak-anak, di sini ada contoh pidato. Coba kamu topik yang ada apa? Saya berikan contoh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah, kenikmatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan walafiat. Ini adalah struktur pembuka. Mulai dari salam pembuka, kebetulan di sini tidak ada sapaan hormat. Yang berikutnya adalah tentang ini mau menuju ke pembuka. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting dijaga demi kelangsungan anak cucu kita kelak. Lingkungan hidup yang rusak mudah mendatangkan bencana seperti tanah longsor, kekeringan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengemban amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang pertama bisa menanam pohon yang sudah mati atau ditebang sebelumnya, kita ganti dengan tanaman yang baru. Dengan demikian, kelangsungan hidup pohon akan diganti dengan pohon yang baru. Kedua, ketika kita membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Setidaknya kita memiliki kesadaran untuk terpanggil membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ini isi pidato. Hadirin yang saya hormati, mari kita selamatkan dan rawat lingkungan hidup bersama dengan kelangsungan hidup, agar kelangsungan hidup anak cucu kelak terjaga. Sebuah kekeliruan dan kesalahan besar apabila kita membiarkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa gagasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian penutup ini berisi tentang satu ajakan untuk tidak membiarkan kerusakan lingkungan hidup, ada harapan, dan ada salam penutup. Baik anak-anak, informasi atau materi yang singkat ini dengan harapan bisa melengkapi pengetahuan kalian yang kalian sudah dapatkan lewat buku paket juga lembar kerja siswa. Harapannya bisa
menambah referensi atau rujukan anak-anak dalam memahami materi teks pidato persuasif. Yang terakhir, tujuan pidato persuasif itu harus kalian tentukan. Tujuannya sekadar rekreasikah, menyenangkan orang atau menghibur, ataukah kita memang punya tujuan untuk mempengaruhi pendengar sehingga pilihan kata kita pilih yang betul-betul bisa menyentuh nurani pendengar, ataukah sekadar informasi berisi perintah tertentu, menyampaikan ide, persetujuan, konsep tanpa kita harus menginginkan satu perubahan dari audiens yang mendengarkan pidato kita. Baik anak-anak, minta maaf untuk segala kekurangan. Motivasi terakhir dari materi hari ini adalah jangan berhenti belajar dan berkarya, tetap semangat. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.